wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri, NIM 22200108. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan materi tentang iman kepada malaikat-malaikat. Adapun latar belakang orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan selalu diawasi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, segala tingkah lakunya akan terkontrol dan terjaga. Orang yang tidak melakukan hal-hal konyol meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya, meyakini bahwa adanya malaikat akan bertugas mengatur rezeki dan senantiasa membuat seseorang optimis dan semangat dan belajar, bekerja, dan berusaha. Adapun rumus masalah yang berdasarkan latar belakang di atas, maka rumus masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini akan sebagai berikut. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dan segi istilahnya artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraish Sahibab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikat, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aqah, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus oleh melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengiliminya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk hati-hati dalam berkata dan berbuat. B. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan qadar. C. Penciptaan malaikat. Mengingat setidaknya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-menyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat. D. Perbedaan antara malaikat dan jin. Dari segi asalnya malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur dan cahaya, sementara manusia diciptakan masing-masing dari tanah dan api. Dari sifat dan ciri-cirinya berbeda, malaikat, manusia, dan jin dapat dilihat dalam tabel berikut. E. Jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan bahwa banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Ali. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya.
Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Wajah. Nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Sebagai halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya, tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan bertentangan untuk dilaksanakan. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak mendurhakainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat Al-Tahrim 66-66 menjelaskan tentang nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Malaikat Jibril mengutus dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 79-98 dan surat At-Tahrim ayat 4. 2. Malaikat Mikail. 3 malaikat Israel. 4 malaikat Israfil. 5 malaikat Munkar. 6 malaikat Nakir. 7 malaikat Rajib. 8 malaikat Atid. 9 malaikat Malik. 10 malaikat Ridwan. G. Hukum hikmat beriman kepada malaikat. Orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diamani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajar yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menambah kesadaran terhadap Allah mengenai wujud yang terjangkau oleh pencinta manusia. 4. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. 5. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak terlihat oleh orang lain ketika melakukannya. 6. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. 7. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakannya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Salah satu tanda atau ciri dari orang beriman kepada malaikat adalah memiliki keyakinan bahwa kuat dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat, dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Wujud konteks dari iman tersebut adalah dibuktikan seorang muslim dalam perbuatan sehari-hari. Malaikat bersifat abstrak dan interior. Jumlah malaikat tidak dibatasi, tetapi yang wajib diimani berjumlah 10 malaikat.
Iman kepada malaikat memiliki hikmah, di antaranya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendorong manusia untuk berhati-hati dan mengingatkan amal serta menghindari diri dari sifat tercela. Seorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.